Pertama saya harus angkat topi ya kepada Perdana Menteri Malaysia yang berkata jujur. Jujur dan membawa harapan yang sangat besar ya. Di mana beliau mengakui ya bahwa pembangunan ekonomi Malaysia itu sangat tergantung kepada pertama ketahanan nasional di Malaysia dan yang juga beliau katakan adalah perlunya memelihara hubungan baik dengan Indonesia. Oke, karena seperti kita ketahui saat ini tenaga kerja Indonesia di Malaysia itu sangat besar. Yang resmi itu kalau dimasuk dalam kategori pekerja rasmi Malaysia itu ada sekitar 2 juta orang. Tapi kemudian di luar itu ada yang dapat kategori menurut Malaysia itu pendatang haram. Itu jumlahnya itu tidak jelas. Kalau saya perkirakan sekitar 1 juta. Jadi saya sangat menghargai Malaysia yang inisiatif Anwar Ibrahim yang menyebut kata digitalisasi. Tentunya digitalisasi ini berlaku buat kedua negara ya. Jadi terdapat suatu sistem pendataan yang sangat baik. Misalnya orang Indonesia itu berada di mana, bekerja dengan siapa, bagaimana aturan mainnya, kemudian apakah teknologi yang berlaku di situ teknologi tinggi, media ataupun rendah, dan juga berapa masa tinggal mereka. Jadi hal ini yang harus dibukakan oleh Malaysia dan Indonesia. Tapi kalau Malaysia sudah menerapkan sistem digitalisasi, maka kita pun harus berbuat yang sama, mulai dari hulu sampai hilir masalah tenaga kerja Indonesia itu benar-benar kita kuasai gitu. Sehingga selanjutnya data kita dan data Malaysia itu dapat didocking sedemikian rupa sehingga saling menguntungkan. Tidak lagi ada perkeliruan dalam urusan tenaga kerja Indonesia ini karena nilai setitik rusak susu sebelangan. Ada kasus-kasus kecil itu menjadi berita nasional yang memperburuk hubungan kedua negara. Jadi saya angkat topi pada Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang sudah berkata jujur dan juga sudah membawa pesan-pesan optimisme pada kedua negara. Baik, artinya untuk digitalisasi di bidang ketenagakerjaan ini dapat membawa ini ya Pak, angin positif begitu ya untuk proses pengiriman tenaga kerja baik dari Indonesia ke Malaysia begitu Pak Reza? Tepat sekali. Dengan demikian terkontrol, kemudian gaji yang mereka terima juga itu dapat diketahui oleh pihak Malaysia sehingga dapat diberikan pajak yang benar. Kemudian juga pihak Malaysia memungkinkan mengendalikan jangan sampai tenaga kerja Indonesia itu dipekerjakan secara tidak semena-mena oleh warga Malaysia yang mempermainkan status kewarganegaraan mereka. Karena terus terang begitu orang kita berada di Malaysia itu sangat sulit dibedakan orang Indonesia, orang Malaysia, orang Indonesia dengan kad Malaysia atau baru datang dari Indonesia itu akan tersebar di banyak negara bagian dan sangat sulit dimonitor. Dengan adanya sistem digitalisasi tentunya ini terprogram antara Kementerian Dalam Negeri Malaysia, Kementerian Luar Negeri Malaysia dan juga terkoneksi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai penjaga gawang hubungan luar negeri Indonesia. Baik Pak Reza, lalu selanjutnya menurut pandangan Anda, sejauh ini bagaimana upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan TKI-TKI yang ada di Malaysia Pak? Kalau saya perhatikan dari hulu dan hilir ya, kita sudah banyak sekali melakukan perbaikan di dalam negeri ya. Tapi bagaimanapun juga kita harus akui, di Indonesia itu masalah terbesar itu KISS, KISS. K pertama itu koordinasi, adalah integrasi, S pertama adalah sinkronisasi, S kedua adalah sinergi. Terus terang banyak sekali aktor-aktor yang bertanggung jawab atas hal ini, mulai dari kementerian, lembaga dan juga PJTKI banyak sekali. Dan saya sangat berharap mereka itu meningkatkan status kerjasamanya ya. Kalau selama ini cukup bangga dengan level nasional, maka kita harus berpikir bahwa level kita adalah sekarang ASEAN. Jadi semua dokumentasi, semua sertifikasi, semua prosedur administrasi itu harus terdata dengan sangat baik sehingga pada saat nanti terjadi digitalisasi dengan Malaysia, pada saat nanti terjadi docking antara Indonesia dengan Malaysia, data kita itu benar. Tidak boleh lagi ada kesalahan paspor, tidak ada lagi kesalahan dalam KTP, tidak ada lagi kesalahan dalam perizinan, dan juga tidak ada lagi kesalahan dalam penggunaan transportasi darat, laut maupun udara. Jadi dengan demikian ya, saya sangat berharap digitalisasi Malaysia itu akan berjalan serentak dengan proses digitalisasi yang berlaku di Indonesia. Baik Pak Reza, lalu terkait dengan upaya digitalisasi ya Pak dalam sistem ketenagakerjaan ke depannya begitu. Sebetulnya kan pada kenyataannya banyak begitu ya Pak masalah TKI ilegal yang memang dia ini menyeberangnya melalui perbatasan. Dan banyak juga begitu ya TKI ilegal ini yang menerima tindak kekerasan begitu Pak di Malaysia. Ini bagaimana solusinya Pak Reza?
Pertama, kita dengan Malaysia sudah banyak punya payung hukum. Tadi Pak Perdana Menteri menyebut sudah ratusan perjanjian di bidang perbatasan, dan saya yakin sudah juga banyak musyawarah di bidang ketenaga kerjaan. Itu betul. Kita sebenarnya sudah memiliki sistem komunikasi yang sangat baik dengan Malaysia. Misalnya Kedutaan Besar Indonesia langsung diberi kabar oleh pihak otoritas Malaysia akan adanya kasus-kasus yang melibatkan tenaga kerja Indonesia. Dan itu biasanya sudah langsung menjadi early warning bagi kedutaan besar kita di Kuala Lumpur. Cuman masalahnya Malaysia itu luas, kemudian tenaga kerja Indonesia itu sangat banyak, dan juga kalau TKI-nya itu resmi, itu mudah dimonitor. Tapi kalau TKI-nya itu tidak resmi, itu seringkali kasusnya itu diselesaikan secara lokal dan baru menjadi kasus besar setelah masuk ke sel ataupun berada di peradilan Malaysia. Dan untuk itu sangat berat tanggung jawab Indonesia, dan untuk itu kita sudah banyak memiliki kerjasama dengan aparatur peradilan di Malaysia. Saya pikir Indonesia juga sudah banyak memiliki kerjasama dengan penasihat hukum di Malaysia yang registered di Malaysia dan juga registered di kedutaan besar kita, dan mereka bekerja dengan sangat cepat. Cuman masalahnya kita seringkali berpacu dengan waktu, kita juga sadar akan kurangnya aparatur Indonesia untuk menangani hal ini. Jadi untuk itu selain atas imigrasi yang ada di sana, tentunya harus ditambah juga dan atas kepolisian. Kalaupun atas kepolisian sudah ada, atas imigrasi sudah ada, hendaknya jumlahnya didobelkan ya, sehingga kita benar-benar bisa bergerak dengan sangat cepat di seluruh wilayah Malaysia. Karena tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Dan kalau berbicara bangsa Indonesia, apakah mereka pendatang haram atau pendatang resmi, adalah tanggung jawab negara untuk benar-benar memerhatikan hajat hidup mereka di Malaysia.